Oke, baik Bu. Halo, halo, halo. Iren. Ya, halo Iren. Tolong saya Filipi 4 ayat 8 aja kalau mau ditampilkan nanti. Itu ayat mas kita nanti. Filipi 4 ayat 8. Ya, kalau bisa ditampilkan. Terima kasih. Ya. Filipi 4 ayat 8, tolong tampilkan nanti ya. Terima kasih. Kedengaran nggak ya? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Ya Pak Yopi, nanti tak sampaikan itu ya. Filipi 4 ayat 8 Pak Yopi. Baik Pak Yopi. Yes, terima kasih. WL hari ini siapa? Siapa WL kita? WL-nya Ibu Maria Barbir. Ya, ini yang di layar selamat Pak. pagi Pak Yopi. Waduh, kita matching Shalom. banget. Pakai biru-biru. Bukan main. Samaan ya Pak. Shalom. Anita. Iya. Siapa itu? Anita Anggoman. Anita Anggoman Pak. Dari mana dia tuh? Organisnya. Oh, dari mana dia tuh? Dari mana ya? Sudah sehat bergaya ya. Sudah sehat bergaya. Ayo makan yang banyak supaya kuat ya. Oke. Ayo. Itu penyambung hidup saja. Boleh ke? Ya Pak. Ya Pak. Jam 10. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang hadir pada persekutuan doa Yakobus pagi, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang melalui YouTube. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Yopi Taroreh dengan tema menjadi pewarta kebenaran. Selamat pagi Pak Yopi. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Yopi. Selamat pagi semuanya, shalom. Sebelum kita mulai persekutuan doa ini, ada beberapa peraturan bersama yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Mohon tombol video dinyalakan supaya kita saling mengenal satu sama lain dan menjadi lebih akrab. Pada waktu acara sudah dimulai, mohon semua suara dimatikan. Host juga akan memastikan tidak ada suara yang mengganggu. Pada waktu bersyukur dan bernubuat, apabila ada yang terdorong untuk menyampaikan secara pribadi,
Harap tombol di-unmute sendiri-sendiri, dan setelah selesai jangan lupa untuk di-mute kembali. Ujian penyembahan akan dipimpin oleh Ibu Maria Barbir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Cilike. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Yopi. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di meeting Zoom maupun yang di YouTube. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mempersatukan hati kita di dalam roh dan kebenarannya. Bapak Ibu, walaupun kita di lain tempat, Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya di sini, tapi pada pagi hari ini kita akan bersekutu, kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Bapak Ibu, Tuhan begitu mencintai kita, mengasihi kita. Kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu ya. Sekarang boleh dong angkat, lambaikan tangannya yang sampai saat ini masih mengasihi Tuhan Yesus. Yes, terima kasih. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan, kita akan memuji Dia, kita akan menari Dia dengan sukacita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Boleh ya Bapak Ibu juga ikut bernyanyi.
penuntun selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin bersekutu dengan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Dalam nama Bapa. Ya Bapa Surgawi, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat, serta Roh Kudus, penolong dan penghibur. Kami mau bersyukur dan bersuka cita serta berterima kasih atas anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk melihat terbitnya matahari pagi, tidak peduli mendung atau cerah. Pagi hari ini adalah sebuah berkah yang indah dari-Mu Tuhan. Tanda Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup di bumi ini. Untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan tanda bahwa Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk bertumbuh dan memprosesan dalam akhirnya Kau dapatkan kami sudah seturut dengan kehendak. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami menerima kekuatan baru dari-Mu. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Walaupun musim akan terus berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan seumur hidupku. Mari katakan sama-sama. Tim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya Kau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus atas pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau Yesus, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sampai detik ini Kau selalu memelihara kami, melindungi kami dari segala mara bahaya apapun, dan juga memberikan yang terbaik bagi kami dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dan untuk berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kesehatan, dan juga semua yang sudah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya masih bisa mengikuti PD dari Yakobus dan juga masih bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Yopi. Biarlah Engkau selalu menyertai Pak Yopi di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas pertolongan, atas penyertaan-Mu, kesembuhan yang diberikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu menyapa kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Engkau berikan tak berkesudahan. Tuhan, masih banyak teman-teman kami semua ingin mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu isi hati kami setiap kami. Terima kasih Bapa, kami selalu bersyukur kepada Engkau. Bapa, pada hari ini kami juga ingin mendengarkan seorang ibu yang ingin bersaksi atas kebaikan Engkau, kemurahan Engkau Bapa. Mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita dengarkan kesaksian dari Ibu Kurniati. Dipersilakan waktunya Ibu Kurniati. Terima kasih, terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak Yopi dan teman-teman semuanya. Saya ingin men-sharingkan sedikit iman saya. Di dalam masa Zoom ini, saya tuh tidak bisa kemana-mana. Jadi saya kalau diajarin sama adik saya untuk Zoom. Nah, saya pada saat itu ketemu dengan doa Koronka yang dari PD Katedral dan juga doa Koronka yang dari PD Yakobus Surabaya. Nah, kalau PD Yakobus Surabaya itu hari Selasa, Kamis. Kalau yang Katedral Senin sampai Sabtu. Nah, saya waktu itu ngikutin ya pertama ya daripada saya bengong atau saya ngelamun ya saya ikut aja Zoom-nya. Terus lama-lama kok jadi satu ada kerinduan ya, satu harus jam 3 itu saya mesti ikut gitu. Jadi yang dulunya saya sering doa Koronka semau saya, jadi kalau saya lagi pergi jalan gitu, saya Koronka di kendaraan atau berdoa rosario. Tapi sekarang tuh saya jam 3 itu saya harus ikut. Nah, begitu banyak besarnya kasih Tuhan kepada saya, terutama saya mempunyai seorang menantu yang anak saya satu. Menantu saya itu lain agama. Jadi anak saya pindah ke agama dia dan saya itu merasa menantu saya itu dari keluarga yang broken home. Dia tuh benci sekali dengan mamahnya. Hampir kehidupan dia dari kecil sampai dewasa itu di tangan omnya dan tantenya. Nah, akibat daripada dia benci sama mamahnya, itu terdampak kepada saya. Jadi dia tuh acuh. Dia menikah sama anak saya sudah 8 tahun, tapi dia tidak pernah sama sekali menelpon saya. Kalau saya ke rumahnya juga dia yang ngomong hanya sebatas seperlunya aja. Jarang dia bisa bercanda atau ngobrol di saat anak saya kerja.
Tapi waktu itu saya masih merasa marah. Sejak saya ikut Koronka ini, saya merasa malah saya doakan dia. Semoga dia bisa berrekonsiliasi kembali dengan mamahnya dan dia bisa mengakui saya sebagai mamahnya anak saya, Andri namanya. Saya selalu berdoa, terus kadang saya juga kadang kecewa masih ada. Ya, kok kenapa ya orang-orang kok bisa ya mantunya baik dengan mertuanya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya selalu rindu. Saya juga kepingin disayang sama mantu saya. Kalau saya telepon dia tuh nggak pernah balas. Tapi kemarin apalagi waktu dia merasa dikhianati dengan adik saya. Kalau anak saya telepon dengan anak saya itu hanya bisa di kantor. Dari pagi sampai sore aja, dari hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau Sabtu Minggu, saya kalau dia nggak ke kantor, dia suka bilang, Ma, hari ini kita nggak ke kantor. Ya udah. Dulu saya tuh rasanya sakit, tapi setelah Koronka ini, tetap saya doakan menantu saya supaya dia satu saat juga bisa baikan kembali dengan mamanya, bisa mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh mamanya, sehingga dia bisa hidup damai di dalam hatinya. Jangan ada kebencian, karena dia tuh jarang datang. Saya suka bilang, kamu kenapa sih nggak mau pulang ke Jakarta? Ya, Mama jangan ke Jakarta yang jauh. Itu ke rumah mamanya dia aja yang waktunya cuma 10 menit. Dia tuh tidak pernah sampai. Bagaimana ke Mama yang mesti setengah harian jalan, naik pesawat segala gitu, capek. Ya sudah, dulu saya masih kecewa, masih marah, masih bilang, ya nanti kamu kalau datang kalau saya udah nggak ada kali ya, saya bilang gitu. Tapi adik saya bilang enggak, jangan ngomong begitu Cici, itu satu sumpah yang Tuhan dengar nanti. Jadi ya begitu banyak kasih berkat Tuhan yang saya sampaikan, saya merasakan di dalam saya mengikuti doa Koronka ini. Tuhan selalu menjagai saya, Tuhan selalu melindungi saya di dalam berkat Tuhan juga tidak pernah kekurangan. Dan saya juga bisa mendoakan mantu saya. Semoga saya juga selalu bisa menjadi lebih baik tuh. Nah, kemarin waktu ulang tahun anaknya yang kedua, dia tuh marah. Saya ucapin, Rini, selamat ya atas ulang tahunnya Audrey. Nggak dibales. Tapi begitu anak saya yang pertama, cucu saya yang pertama di bulan Maret, dia kasih lihat tuh videonya segala gitu, dia foto-foto bersama keluarganya, terus dia masih bisa bilang ini kumpul keluarga semuanya. Ya walaupun saya merasa kecewa, tapi saya bilang wah senengnya ya bisa kumpul-kumpul dengan keluarga besar, saya bilang. Ya puji Tuhan masih ada perubahan, walaupun saya selalu sayang menyapa dia. Saya yang selalu memberikan dia kalau ada perlu, Rin ini Mama mau kirim ini ya buat Audrey sama Andrew. Mana yang suka, walaupun saya merasa kok saya yang mau ngasih oleh-oleh untuk anaknya, tapi saya masih bilang dulu sama dia gitu. Tapi ya itulah satu pikul salib yang saya harus pikul selama ini, dan saya tetap terus tidak jemu-jemunya mendoakan dia di dalam doa Koronka. Karena saya percaya satu saat Tuhan akan membukakan hatinya dan Tuhan akan memberikan ia bisa pulih kembali hubungannya dengan mamanya dan bisa mengakui saya sebagai mamanya Andri, sebagai mertuanya. Saya bisa ke tempat dia dengan enaknya, karena kalau saya ke sana saya cuman paling ya kalau anak saya pagi kerja saya cuma duduk bengong. Rasanya tuh lama banget dari hari pagi sampai sore. Nah, nanti kalau anak saya pulang baru dia bisa ngobrol, bisa ya bercanda, bisa ngomong rame-rame gitu. Tapi kalau khusus untuk dengan saya nggak pernah. Itu kesaksian saya. Terima kasih Pak Yopi untuk waktunya yang diberikan pada saya. Terima kasih Bu Like dan terima kasih teman-teman. Doakan saya terus ya Pak Yopi supaya saya selalu kuat. Terima kasih. Amin. Terima kasih kesaksiannya Ibu Yunian.
kasih ya Ibu, kesaksiannya sangat menguatkan kami semua. Apapun yang terjadi ya Bapak Ibu ya, terutama untuk Ibu Yuniati, Tuhan, apapun perkara kita, Tuhan punya rencana untuk kita yang lebih besar lagi. Terutama kita hanya berserah kepada Tuhan dalam segala perkara apapun ya Bapak Ibu. Perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendampingi kami, selalu menolong kami. Dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Mari percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Lebih dahsyat lagi kita memuji Tuhan kita. Tuhan Allah di tengah kita. Mari ya Bapak Ibu boleh bernyanyi juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi
Bagi Dia segala puji dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Hanya Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita katakan dengan Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
haleluya. Hanya Kau yang kami tinggikan, yang lain kami apukan. Kami bersyukur dan pujilah Kau Yesus. Hanya Kau selamatkan kami, Raja segala raja, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tempat kami berharap, tempat kami berserah, glory bagimu Tuhan. Biara sekiri ara barasu, biara bara-bara karase, biara marayala bara-barase, kawar sendiri ara bara-bara karaya lalu, sekiri ara marayala barare, biara sekiri ara bara-bara karasu, sekiri ara bara-bara karasu, besara bere ara bara-bara karase, biara bara-bara karaya bara-bara. Yala bara kara sikidi ara bara kara sikidi ara bara yala bara beri beri kara yala bara kara sikidi ara wala bara kara sikidi kara yala bara kara sikidi kara yala yala kara sikidi ara nama salah bara Wala bara sikidi ara bara yala bara shikiri kara bara yala bara sikidi ara bara shala bara sikidi kara yala bara boleh mana kara sikidi kara yala bara Anak-anakku yang terkasih, kabarkanlah damai sukacitaku ke segala penjuru, ke setiap orang yang kau temui. Jadilah kepanjangan tanganku dan jadilah laskarku yang akan mewartakan kabar gembira bagi setiap umat yang belum mengenal aku. Karena aku adalah satu-satunya juru selamat yang hidup. Tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat tanpa melalui jalanku. Terima kasih Tuhan. Begitu indah Tuhan, ketika kami berhadapan dengan Tuhan, kami sangat menikmati kehadirat-Mu, kami sangat merindukan-Mu. Kami akan terus menyembah Tuhan seumur hidup kami. Kami menikmati kasih anugerah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga siap untuk membuka hati kami. Kami siap untuk mendengarkan ajaran-ajaran firman-Mu yang akan diwartakan, yang akan disampaikan oleh Bapak Yopi Torare. Ya Bapak, urapi Bapak Yopi Torare, agar apa nanti yang dikatakannya semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Berkati juga Bapak Yopi Torare Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama dipersilakan Bapak Yopi atas waktunya. Shalom. Ya, Kita shalom, angkat Bapak. kembali tangan kita, dengan penuh sukacita luar biasa.
yang paling tinggi angkat tangan, mestinya kasih hadiah. Itu Anita tuh di keyboard, luar biasa. Ya, terima kasih kesaksiannya Ibu. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Ya, saat ini sebenarnya saya agak bingung karena melihat muka saya lebih hitam daripada rambut saya karena kebanyakan berjemur. Vitamin D3 katanya. Terus rambut saya pindah ke kepala Anita yang main keyboard itu. Lihat dia sudah gondrong kayak gitu. Ya. Nah, kita bersukacita ya. Sudah Paskah, Yesus sudah bangkit untuk selamatkan kita. Luar biasa ya. Sahabat-sahabat dalam Yesus Kristus. Tadi sudah dikatakan temanya kita bagaimana mau berkata benar, bagaimana mau memberitakan kebenaran. Menjadi pewarta-pewarta kebenaran. Siapa itu pewarta? Di Yakobus ada berapa orang pewarta? Kita semua pewarta. Coba kalau pewarta mimbar ya ada berapa orang mungkin, tetapi pewarta kebenaran kita semua. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran. Ini yang kita harus wartakan. Yesus juga minta kita mewartakan. Nah, kita semua ini pewarta. Kita bangun pagi, pembantu sudah lihat kita. Nah, kalau mau tahu ya, mau tahu keadaan seseorang, bukan untuk gosip, bagaimana dia sehat, bagaimana dia hidupnya di rumah sekarang, bagaimana apa, cari sama siapa? Sopir sama pembantu. Dua itu. Semuanya tahu. Sopir lagi setir mobil, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di belakang lagi ngobrol. Bagaimana si Anu? Si Anu sudah sehat. Iya, dulu dia kanker. Kanker masa? Wah, maksudnya kanker kantong kering. Oh masa? Oh tahu semua. Jadi kalau mau tahu juga kebenaran, dekatlah dengan Tuhan Yesus. Tahu semua kita. Ya, Roh Kudusnya akan menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudusnya menuntun setiap langkah kita, menuntun perbuatan kita. Oleh karena itu, saya bacakan dari Matius 7 dulu ya. Matius 7 ayat 15. Tapi saya akan baca sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Jadi ada juga pengajaran sesat rupanya ya. Zaman dulu, 2000 tahun yang lalu sudah ada pengajaran sesat. Tapi saat ini kita mau baca. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya terus sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian sabda Tuhan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tadi Maria sudah memimpin puji-pujian luar biasa, ya, suaranya bagus, mengangkat kita memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kembali soal kebenaran. Dari buahnya. Dari kejadian sehari-hari kita juga bisa melihat buah tetangga kita,
buah sekitar kita, pohon mangga tetangga kita, buahnya tentu mangga. Nggak mungkin pohon mangga depan kita, tetangga kita, tahu-tahu buahnya duren. Oh, viral langsung pasti kalau begitu. Tapi pohon mangga buahnya mangga. Pohon duren buahnya duren. Dari buahnya lah kita akan dilihat. Dinilai orang dari buahnya. Bagaimana saya berlaku kepada seseorang, bagaimana bertutur kata kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana? Bisa saja di persekutuan doa, di Kim Taigon, kita bisa memuji-muji Tuhan. Di Yakobus kita memuji-muji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiap ketemu orang, bagaimana keadaan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu kan Golkar begitu biasanya kan, golongan karismatik kan, biasanya puji Tuhan terus kan, haleluya. Puji Tuhan, bagus. Tapi ingat, yang masuk surga bukan yang sudah haleluya 18 kali satu hari, bukan. Bukan yang puji Tuhan 50 kali satu hari, bukan. Memang kita perlu memuji-muji bersyukur pada Dia. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Yesus tentu kebenaran. Suatu saat, suster-suster lebaran, ini mau lebaran sebentar lagi ya. Pembantu sudah pada pulang belum? Ibu-ibu, ayo. Sudah pada pulang belum? Pembantu-pembantu. Sudah. Nah, banyak yang sudah manggut pulang ya. Banyak yang pulang, banyak yang ada di rumah. Kalau saya dimanja oleh Tuhan, saya ini dimanja Tuhan, pembantu kami sudah 40-an tahun. Ya. Dan sudah menikah, suami istri kerja juga di sini. Sehingga saya mau pergi aja. Pintu nggak usah ditutup, semua mereka yang akan atur. Sekarang tetanggaan sama anak saya juga begitu. Pokoknya mau kapan lebaran nggak pernah pusing, nggak pernah pulang dia. Karena udah kelamaan di Jakarta, lebih betah di rumah saya daripada di rumah dia di kampung. Nggak pulang-pulang. Ya, kami yang suka usir pulang. Udah lama kamu pulang aja. Ini lagi nggak banyak tugas, pulang aja. Tapi juga nggak pulang karena jauh banget. Ke pelosok rupanya. Jadi malas katanya. Ya, nah, suster-suster menyamar jadi pembantu. Masuk ke rumah-rumah, ini ada orang Katolik mau bantu Anda menjadi pembantu darurat selama Lebaran. Berapa? 2 minggu? Oke, hanya 2 minggu ya, 2 minggu. Pembantu pulang seminggu sebelumnya, pembantu balik seminggu sebelumnya. Nah, suster pulang dong kalau udah selesai. Ya, bantu. Suster pakai baju biasa, pakai baju batik, nah, dia mulai kerja. Kerja. Pas hari Minggu mereka sudah selesai kontrak, mau pulang 2 minggu, terima gaji. Terima kasih Tuhan, Nyonya, terima kasih ya. Ya, kami sudah boleh kerja di sini. Ya, terima kasih. Siap-siap bajumu. Ya, siap-siap. Biasanya kan diintipin, bawa apa dia? Jangan-jangan daster gue keikut lagi. Jangan-jangan baju anak gue keikut lagi. Diintipin, diliatin. Oh, baik orangnya, kerja bagus sekali. Halus banget loh. Saling ngomong tetangga, WA. Gue dapat pembantu luar biasa. Baik banget. Tapi dia nggak mau diperpanjang. Ya, suster mau diperpanjang gimana? Begitu hari Minggu mau pulang, suster pakai baju putihnya, pakai kaufnya, langsung tutup. Pamit dong. Hah? Siapa kamu? Suster ya? Astaga. Mulai pikir, apa yang sudah saya katakan sama dia 2 minggu ini? Bagaimana cara saya berkata-kata sama dia? Bagaimana saya memberi makan pada dia? Bagaimana dia mendengar saya berbicara dengan suami dan anak saya? Bagaimana si suami juga berpikir begitu, pamit semua. Aduh, suster, minta ampun, suster, minta ampun, suster. Kadang-kadang kami ngobrolnya keras. Kan ada dari daerah tentu kalau panggil anaknya, Leo, ayo, makan. Padahal anaknya, si Leo ada di depan sini, cuma 2 meter. Leo, ayo makan dulu. Jangan jalan dulu. Waduh, itu. Padahal ngomongnya itu sebenarnya maksud baik. Leo, makan dulu, jangan jalan dulu, makan dulu, sarapan dulu ya. Nah, tapi suaranya kasar. Jadi begitu. Dari perbuatan kita, orang melihat buahnya. Ya, apa yang kita lakukan? Apakah ini meninggikan nama Tuhan?
Apakah ini melakukan kehendak Bapa di surga? Jadi hati-hati ya, terima lebaran cek dulu ya. Suster kamu bukan. Kalau bukan suster saya terima. Kalau suster, aduh udah boleh numpang di sini, bukan kerja di sini, numpang 2 minggu. Ya, ini dia. Matius 7 mengingatkan kita, dari buahnya lah kamu akan dilihat. Jadi kita sekarang memilih buah saya dalam keluarga ini, buah saya dalam melayani ini, buah saya dalam berkata-kata ini. Benar atau tidak? Orang akan melihat kebenaran atau tidak. Kalau orang melihat kebenaran, berarti di belakang kita itu, yang menyertai kita itu, betul-betul Roh Kudus, Roh Allah sendiri, betul-betul Yesus yang kita wartakan. Itu dia. Dari buahnya lah. Nah, Filipi 4 ayat 8. Anda sudah banyak hafal yang ini. Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan, mungkin mau ditaruh di situ. Kita baca bersama. Filipi 4 ayat 8. 3, 2, 1. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya itu. Pikirkan. Pikirkan karena yang keluar dari mulut adalah dari hati. Pikiran, hati kita, apa yang kita keluar. Semua itu, yaitu yang positif. Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Semua ini positif semua. Jadi dengan kata lain, kita dalam hidup ini, marilah usaha berpikir yang benar, yang baik, yang mulia, dan sebagainya, yang bagus di mata Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga kita yang lakukan yang benar juga. Satu kesaksian. Kalau nggak ada kesaksian, nggak menarik, Anda ngantuk semua, tidur semua. Apalagi yang lagi senderan di bantal. Bisa sering langsung. Nah, karena saya tanya pada pastor, bagaimana bawa renungan supaya orang senang? Nomor 1, ada goalnya. Kedua, orang nggak ngantuk. Supaya nggak ngantuk, jangan terlalu panjang katanya. Oh begitu, ya. Baik pastor, saya belajar dari pastor. Pastor bilang, misa sekarang yang seru adalah misa yang setengah jam tidak lewat. Kalau lewat dari setengah jam, orang sudah gelisah. Mau ke kantor, sudah mau acara dan sebagainya. Baju belum dicuci, belum disetrika dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Kelamaan banget sih. Oh begitu ya pastor? Iya, itu sudah rahasia umum katanya. Jadi jangan panjang-panjang. Nah, saya mau kasih yang tepat. Goal kita melakukan yang benar. Kesaksian, saya percaya ini 1 dari 1.000 orang pernah alami. Mungkin nggak sampai 1, mungkin setengah dari 1.000 orang pernah alami. Biasa kita kalau uang sudah keluar, pinjamkan ke orang. Ini bicara pinjam dulu ya. Kalau pinjam aja, berpikirlah, jangan terlalu berpikir untuk kembali. Itu pinjam. Apalagi dia minta, tolong dulu ya, saya pakai dulu, saya minta dulu. Nah, kalau Anda mau kasih, berikan supaya jangan sakit hati. Dia mau pinjam 3 juta, Anda punya, dan rela mau kasih dia. Dia bilang pinjam, oh puji Tuhan. Nanti dia kembalikan, haleluya. Dia tidak kembalikan, jangan sampai berharap. Ini gimana sih? Padahal dia orang Katolik loh. Satu lingkungan loh. Pinjam 3 juta, udah 2 tahun nggak kembali-kembali. Malah musuhin saya sekarang, nggak mau lihat saya kalau ke gereja. Nggak mau lihat, padahal dulu bareng ke gereja. Sekarang nggak mau lihat saya, gara-gara 3 juta. Nah, makanya itu semua yang demikian, kalau itu berikan aja. Nah, ini soal duit. Karena banyak masalah karena uang. Orang tua, mertua, dengan anak dan sebagainya, bisa masalah dengan uang. Jangankan teman. Join bisnis. Oh, bisa terjadi macam-macam. Tapi dia orang Katolik. Jangankan dia orang Katolik.
Dia bruder, pastor pun bisa terjadi. Ya, saya bukan jelekkan pastor, bruder, tapi bisa terjadi. Nah, ini soal uang ya. Tahun 2013, salah satu usaha kami berbisnis, tapi kami punya konsultan pajak sudah lebih dari 20 tahun kami pakai. Percaya dong, konsultan pajak yang mengatur bukan karena akal-akalin pajak, bukan, karena kami nggak sempat mengurus administrasi untuk pajak itu. Nggak sempat. Jadi sudah. Setelah begitu, kira-kira 20 tahunan, tahun 2013, kami bisnisnya lagi sibuk. Wah, seru, lagi sibuk banget. Seru banget, pokoknya seru banget. Jadi nggak kepikir lagi mengatur administrasi pajak supaya diambil mana setoran yang sudah di store, mana itu dibukukan dan sebagainya. Nggak sempat ngatur gitu. Karena yang bagian bukukan itu kesibukan bantu bagian administrasi yang lain. Sudah seru-serunya kira-kira 3 tahun yang lalu, jadi tahun 2019, tahu-tahu surat pajak datang. Panggilan. Hah, kok ada berapa lama tidak store pajak? Berapa tahun? Aduh, masa? Kami store, saya angkat telepon cari konsultannya, nggak bisa ketemu. Dia rupanya sudah, kantor dia ada, tetapi dia sudah hampir tidak ke kantor. Pokoknya boleh dibilang sulit sekali dicari. Saya cari kakaknya, adiknya, dan sebagainya, akhirnya ketemu. Nah, begitu sudah ketemu, wah, dia minta ampun, sujud. Minta ampun. Uang sudah saya pakai. Saya salah. 3 kali dia bilang. Saya ingat bahasa Latin. Mea culpa, mea maxima culpa. Saya bersalah. Saya sungguh bersalah. Itu kalau awal daripada misa kan. Saya bersalah, saya sungguh bersalah. Itu 3 kali kalau zaman dulu. Kalau di confiteor namanya. Jadi doa untuk permohonan ampun pada Tuhan pada awal misa. 3 kali. Dia juga begitu. Nah, saya ingat, saya ini kan Katolik. Nggak boleh tidak mengampuni, harus ampuni. Singkat cerita, duit dia sudah pakai, nggak distorkan ke pajak. Aduh. Urus, orang bilang, jangan Bapak datang ke kantor pajak. Jangan, Pak. Ini jadi masalah besar. Sekian tahun nggak bayar pajak. Aduh. Akhirnya saya ambil keputusan, ada teman mau bantu, anaknya konsultan pajak, saya bilang silakan, tolong atur berapa saya mesti bayar, tetapi saya mesti ketemu orang pajak, karena dia panggil saya. Saya datang ke kantor pajak. Bapak, keadaannya begini, saya jadi korban. Korban bagaimana? Sekian, saya cerita keadaannya. Tidak distorkan begitu. Oh iya, soalnya ada 9 proyek Bapak ini belum bayar pajak juga. Berapa? Dia kasih lihat itu. 9 proyek. Saya bilang, Bapak, yang benar bukan 9. Oh, Bapak jangan bohong katanya, bilang saya. Bapak jangan, iya Pak, bukan 9. Bapak jangan bohong, kami tahu ini datanya ada 9. Tidak, saya tidak bohong. Nah, mereka rupanya sering ketemu orang yang bohong. Saya tidak bohong, saya bilang. Dia tanya, Bapak kerjanya apa? Saya kerja bidang bisnis ini. Sehari-hari saya ini penginjil dari gereja Katolik. Diam dia. Kalau penginjil kan nggak bohong dong. Yang benar dong. Nah, itu dalam hati dia kali, saya juga begitu. Terus saya bilang, bukan 9, Pak. Proyeknya itu, ini Pak daftarnya. 29. Jadi ada 20 selain yang Bapak bilang. Nah, kaget dia. Diam. Kok ada orang yang mau kasih saya tagih pajak 9 proyek, dia kasih 29 proyek. Rupanya pertama dia dapat. Dengan kata lain, dia angkat topi juga, ya, tapi dia mulai layani saya dengan baik dan baik. Saya bilang, iya. Nah, kami harus bayar pajak bagaimana? Waduh, Pak, dendanya sekian tahun loh ini. Jadi Bapak cari orang akuntan yang mengerti pajak,
urus saja, nanti kami bantu dari sini memperlancar, Bapak bayar saja. Soal denda, wah kalau denda maaf Pak, kami nggak bisa apa-apa. Denda ya denda. Zaman sekarang ini, denda, tidak ada tawar-menawar. Singkat cerita kami bayar, dan Tuhan Maha Baik membereskan itu. Tapi mungkin setengah tahun itu mencari orang dan sebagainya, membereskan itu, dan akhirnya beres. Setengah tahun kami kira-kira demikian, tapi kami bayar semua dan beres. Sampai saat ini, puji nama Tuhan. Beres kan? Kira-kira 4 bulan lalu. Tahu-tahu saya ditelepon seseorang. Saya tidak kenal. Saya anaknya dari Bapak almarhum. Oh, bapaknya sudah meninggal, konsultan pajak kami sudah meninggal. Sudah lama, setengah tahun kira-kira lalu. Lebih, setengah tahun sebelum ini. Jadi 9 bulan lalu, 10 bulan. Kemudian anaknya datang, bicara-bicara. Untuk apa? Kami mau bayar, Pak. Bapak punya kerugian. Aduh, saya bilang sekian tahun loh. Kalau kamu anak muda, mau bayar ini, aduh, saya kasihan maksudnya. Banyak banget loh. Yang kami bayarkan banyak untuk kami ya, takaran kami banyak banget. Nah, maksudnya kamu itu datang masih kayak gini modelnya, kamu mau bayar banyak sekali. Singkat cerita dia tanya dan ditanya kira-kira bagaimana dulu pembayaran ke bapaknya yang tidak dibayarkan. Kami kasih tahu. Tapi terserah kamu deh. Saya kan nggak pernah tagih loh. Saya bilang. Terserah kamu. Mereka runding kira-kira 2 minggu, 3 minggu. Saya sudah lupa. Akhirnya ada kabar. Nah, saya waktu itu lagi butuh uang. 4 bulan yang lalu. Lagi butuh uang. Karena saya melihat pembantu saya, tadi saya bilang yang 40-an tahun. Ya, dulu sempat kami ada uang, ada tanah, kami kasih dia kafling kosong daerah Bintaro. Mau bangun berdua, adiknya yang sopir kami juga udah 20 tahun lebih kerja, kasih separuh. Adik kamu separuh kamu, saya kasih hadiah ini ya. Tolong ya, dirawat baik-baik tanah ini, nanti bangun kalau ada uang. Nah, dia belum bangun-bangun uang. Uangnya belum cukup karena dia tabung di kami. Nah, kami bisnis 2 tahun ini zero, 0 besar. Ya, pokoknya 0 besar. Ya, bidang kami Anda nggak usah tahu. Pokoknya 0 besar karena tidak bisa bergerak bisnis kami. Karena tidak ada penerbangan, jadi 0 besar. Sudah. Jadi kami belum bisa bangun rumahnya, belum bisa bantu dia. Saya lagi doa. Tuhan, tolong Tuhan. Kami sudah berkata benar kepada pajak, sudah beres semua, syukur. Tetapi Tuhan, ini pembantu kami kasihan, belum dibangun rumahnya. Tolong Tuhan, saya butuh uang. Tapi bagaimana? Ada COVID bagaimana ini Tuhan? Saya minta. Lagi COVID Anda tahu. Orang itu datang, anak muda itu datang untuk membayar kembali uang yang pernah saya keluarkan. Tapi seukuran mereka, sesanggup mereka, saya terima dengan lapang dada sukacita. Kalau ini kamu rela betul kasih, saya terima. Ya, Tuhan berkati kamu. Pulang dia dengan damai. Saya beri kwitansi. Haleluya, puji Tuhan. Dapat uang, besok pagi saya panggil pembantu saya. Saya bilang, bersyukur. Kenapa Pak? Siap-siap, tanah kamu bersihkan, kita bangun. Ya, di situ sudah siap semua, tinggal bangun. Begitu bangun, kami bangun beberapa bulan selesai. Sekarang sudah selesai, dia punya rumah. Anda lihat, ada nggak orang yang mau kembalikan uang yang sudah berapa tahun? Dan saya tidak pernah tagih. Kemarin saya renung-renung soal renungan hari ini. Dalam kebenaran. Beritakan kebenaran. Untuk saya, bukan hanya beritakan. Jangan saya hanya NATO, no action, talk only. Jangan hanya omdo, jangan hanya di mimbar berkata. Lakukan itu. Saya sudah lakukan salah satu poin. Ini baru salah satu poin. Tentu banyak poin yang dapat kita lakukan kebenaran.
Saya sudah lakukan kebenaran. Soal pajak, bayar penuh, dan apa. Tuhan kembalikan. Anda tahu. Tuhan berikan. Saya bisa bangun rumah buat karyawan saya. Wow. Saya senang luar biasa. Dia lebih senang lagi. Sudah punya rumah. Saya bilang, kamu masih mau tinggal di sini, di kami? Tinggal di sini. Di sebelah rumah saya ya. Kalau enggak mau, kamu tinggal sana, silakan. Tapi kalau tinggal di sini, yang sana kontrakan aja rumah yang baru dibangun. Ngapain kamu di situ? Kosong. Lagi pikir, katanya. Lagi pikir, ya silakan. Ini barang-barang tidak dipakai, masukkan sana. Saya banyak barang bekas, apa kursi, tempat tidur, meja. Silakan bawa. Nah, meja makan. Jadi saya bilang, aduh puji nama Tuhan. Ya, kursi sofa segala macam kan. Kursi rotan dan sebagainya, mau dibuang saya. Kasih orang siapa yang mau. Pembantu dengan sukacita dia bisa pakai. Luar biasa. Nah, ini. Berkata benar. Lakukan benar. Jangan omong doang. Bro. Jangan di mimbar aja ngomong. Jangan di sharing aja kita ngomong. Tapi lakukan. Kalau kita lakukan, nggak akan kelaparan. Kemarin sesama teman penginjil, saya sharing sama dia. Dia bilang, Tuhan baik. Ya, saya bilang, betul. Saya baru habis sarapan, saya bilang. Saya buka lemari es saya penuh makanan. Yang ini bakso dari Lampung. Yang ini pempek dari Medan. Yang ini dari Manado. Ini dari ini. Saya bilang, sekian banyak makanan. Tidak berhentinya Tuhan berkati. Saya sharing sama dia. Sekarang kamu coba buka lemari esmu. Kamu kan orang sangat populer. Saya bilang, buka lemari es. Iya ya, benar. Nggak habis-habisnya Tuhan berkati. Iya, Matius 6, jangan kamu khawatir apa kau makan, minum, pakai. Jalan dalam kebenaran. Pasti Tuhan cukupkan semuanya kita. Saya mau katakan pada Anda semua juga, kita yang berkata, usahakan yang benar. Nah, dengan berkata begitu, lakukan yang benar. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ini baru satu kesaksian soal kebenaran. Saya nggak mau terlalu panjang-panjang. Tapi kita mau berkata benar, mewartakan yang benar, lewat perbuatan kita yang benar. Itulah kerinduan Tuhan. Ya, itu kerinduan Tuhan. Kita melakukan yang benar. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka. Coba bayangkan ya, kalau saya lari dari pajak, saya hapus itu, saya pindah kantor dan sebagainya, rubah nama dan sebagainya, memang saya bebas, mungkin bisa tidak bayar pajak, dikejar-kejar sudah pindah kantor, mungkin. Tapi sekarang nggak gampang saya rasa. Mungkin saya bisa lolos, pindah kota, pindah luar negeri, mungkin. Tetapi hati-hati, yang busuk itu akan ketemu juga. Saya pernah telur pasca di halaman rumah saya. Anak-anak, cucu-cucu, anak-anak dan ponakan-ponakan waktu itu kecil, telur pasca. Saya buat, ada 50 mungkin. Mereka cari semua dapat. Hitung sekarang berapa. Masih ada satu. Cari, saya bilang. Semua cari. Anak-anak kecil cari. Nggak ketemu. Ya, menyerah. Ya sudah. Saya juga cari, saya ngumpetin, nggak ketemu. Ya sudah. Mau makan, bawa pulang, sudah pesta pasca pulang. 2 bulan kira-kira, saya lagi siram kembang di halaman. Bau busuk. Tajam. Bukan bau tikus, ini lain. Bau busuk. Makin dekat ke pohon. Cari di bawah pohon, nggak ada. Ke atas sedikit bau. Astaga, telur saya umpetin di cabang. Nggak ada yang lihat karena warna hijau. Di cabang, setinggi 1 meter. Anak-anak nggak lihat. Saya bilang, ini kan telur sudah direbus. Kok bisa bau? Utuh, masih utuh. Tapi bau. Aneh, saya pikir. Masih bulat, utuh, sudah direbus. Busuk dalam 2 bulan. Rupanya, kalau busuk itu tetap keluar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang busuk itu akan keluar. Bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Yang busuk itu di HP-mu. Kalau di HP-mu ada yang busuk-busuk, buang jauh-jauh, kubur
minta ampun sama Tuhan. Kalau yang suka sembunyikan sesuatu di HP, istri nggak boleh tahu, suami nggak boleh tahu. Hapus semua itu dan minta ampun sama Tuhan, jangan buat lagi. Kita sudah pasca. Kebenaran akan memerdekakan kita. Coba berjalan dalam kebenaran. HP saya tinggal dimanapun, sama kantor pun kalau ketinggalan, mereka nggak tahu dia sudah buka, dia sudah baca, nggak ada masalah. Istri saya itu mau pinjam pakai, cucu saya mau pinjam pakai, silakan. Tidak ada yang busuk, tidak ada telur busuk di situ. Kebenaran memerdekakan saya. Pajak mau datang mau apa? Berapa hari lalu datang pajak ke kantor. Apa tidak ada penghasilan 2 tahun? Kami mau lihat kantornya. Silakan. Datang mereka, 3 orang datang. Cek kantor kami. Silakan. Tidak ditemukan apa. Ya memang tidak ada kerjaan 2 tahun. Kami hanya membuat kegiatan kecil-kecil saja yang bukan untuk dapatkan uang, tapi supaya karyawan tidak stres dan kami supaya bisa menggaji karyawan, tapi uang itu tidak ada artinya untuk gaji karyawan. Tetapi maksudnya jangan mereka bengong. Kapan COVID pergi? Bengong. Kapan lewat COVID? Bengong. Katanya setelah Delta ada yang lain lagi. Bengong. Tidak, mereka tetap datang ke kantor bergantian, walaupun setengah kantor, dan kebenaran memerdekakan. Saya tidak sembunyi apa-apa. Saya tidak hadapi orang pajak, mereka datang. Mereka datang dan mereka berkata-kata sendiri, mereka lapor apa adanya. Demikian suami istri, anak-anak. Tiada dusta di antaramu. Kalau tidak ada dusta, kebenaran yang ada, nggak usah takut sama suami, sama istri, sama mertua, sama anak. Nggak usah takut. Kemerdekaan, kebenaran akan memerdekakan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau beri kami kekuatan. Engkau beri hamba kekuatan melakukan kebenaran Tuhan. Padahal hamba ini siapa? Hamba ini tidak kuat. Tanpa Engkau Roh Kudus beri kekuatan, hamba tidak kuat. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus tuntun kami pada kebenaran Tuhan. Tuntun setia selalu pada Tuhan Yesus, Sang kebenaran. Supaya kami tidak ada dusta sama sekali. Tidak ada penipuan sama sekali. Tolong Tuhan, sehingga Engkau berkati kami, baik dalam hidup, dalam pekerjaan, dan dalam keadaan sehari-hari. Dalam pelayanan kami, orang boleh melihat bahwa betul Sang kebenaran ada dalam kami. Dan kami boleh berkata dan berlaku yang benar. Kami mewartakan kebenaran, bukan dari kata-kata saja, tapi wartakan lewat perbuatan kehidupan kami. Tolong Tuhan, kami tidak kuat, tapi Engkau Allah yang kuat menolong kami dan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, kami semua Engkau merdekakan karena kebenaran ada di pihak kami. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Amin. Ya, Anita, terima kasih Maria, Pak Yopi. Tuhan memberkati ya Pak. Tuhan untuk semuanya ya Pak. Amin. Ya, itu Anita, kita syukuri Anita sudah sembuh. Dia waktu lagi sakit itu tampangnya udah loyo kayak apa. Saya lihat ini udah kayak orang setengah mati, bukan orang mati, orang setengah mati. Tapi kita bersyukur ya, Anita bersyukurlah sama Tuhan, kita semua bersyukur masih punya pelayan seperti ini. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yuk. Ya, terima kasih Pak Yopi. Pak Yopi. Ya, terima kasih Pak Yopi atas pewartaannya, firman-firmannya kepada kami semua membuat kami menjadi lebih kuat lagi ya Pak ya. Semoga Bapak diberkati, kesehatan Bapak, keluarga Bapak, dan terutama pelayanan Bapak ya Pak, agar selalu bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat, garam dan terang bagi banyak orang di luar sana ya Bapak. Terima kasih banyak Pak Yopi. Mari Bapak Ibu, Tuhan begitu baik kepada kita.
apa yang kita butuhkan, dilengkapi semuanya, pertolongannya juga tepat pada waktunya, kasihnya selamanya. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi persekutuan doa. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Ya, dipersilakan untuk pengumuman Ibu Like. Terima kasih kepada Bapak Yopi Taroreh atas pengajarannya yang sungguh menguatkan iman kami, di mana dikatakan bahwa kita semua adalah pewarta, dan supaya dapat menjadi pewarta kebenaran, kita harus dekat melekat pada Tuhan. Lakukan yang benar, karena itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan pekerjaan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Kurniati atas kesaksiannya. Jika kita bersandar pada Tuhan, Tuhan pasti sanggup memulihkan segala sesuatu yang sekarang kurang baik menjadi baik kembali. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengikuti persekutuan doa pada pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh tim yang sudah bertugas, khususnya Ibu Maria Barbir sebagai WL, Ibu Anita sebagai keyboardist, Bapak Gunawan sebagai host, Ibu Desi dan Ibu Irene sebagai co-host. Tuhan memberkati Anda semuanya. Ada beberapa pengumuman. PDPKK Malam Santo Yakobus mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung di PD Online pada hari Kamis tanggal 28 April jam 19.30 bersama Ibu Maria Immaculata dengan tema Siap untuk Ditolak. PDPKK Pagi Santo Yakobus hari Selasa tanggal 3 Mei libur. Kita kembali bertemu pada hari Selasa tanggal 10 Mei jam 10 bersama Bapak Elfridus Ludoni dengan tema Durhaka terhadap orang tua.
PD PKK Gabungan Pagi, Malam, dan Lansia mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti seminar BCM, Basic Christian Maturity, seminar kedewasaan rohani yang merupakan seminar lanjutan SHDR yang akan diadakan mulai tanggal 10 Mei sampai 28 Juni. Setiap hari Selasa malam jam 19, biaya 50.000 per orang, ditambah uang buku 30.000 sudah termasuk ongkir di dalam kota Jakarta. Kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk segera daftar dengan menghubungi nama-nama yang ada di flyers. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau menitipkan intensi doa untuk kami doakan dalam doa syafaat pengurus atau juga tergerak untuk bersaksi menyatakan kebesaran kasih Tuhan, dipersilahkan menghubungi Ibu Like dengan WA 0878 8894 7885. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berbeban berat dan butuh bantuan doa secara rahasia dan pribadi, Paroki Yakobus membuka SOS doa dari jam 6 pagi sampai 24. Dipersilahkan menghubungi nomor 0888 550 1028. Demikianlah pengumuman dari kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan persekutuan doa ini, mohon wartakan ke sanak saudara, teman, atau tetangga, supaya mereka juga ikut diberkati. Terima kasih. Sampai bertemu Selasa tanggal 10 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat kami kembalikan ke WL. Terima kasih Ibu Like atas pengumumannya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sampai siang persekutuan doa sudah akan berakhir. Mari Bapak Ibu, sebelum selesai persekutuan doa ini, kita akan berdoa penutup dan nanti disambung ada doa syafaat ya Bapak Ibu ya. Jika nanti ada yang Bapak Ibu yang ingin mendoakan keluarga, saudara, atau orang-orang di luar sana yang membutuhkan doa dari kita, dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita tundukkan kepala. Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan hari ini dengan pelajaran-pelajaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya kekuatan firman-Mu, pertolongan-Mu bisa kami andalkan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengirimkan anak-Mu, Bapak Yopi Taroreh, yang menyampaikan firman-firman-Nya kepada kami. Semoga membuat menjadi bertambah kuatnya kami, iman kami ya Tuhan, atas pelajaran-pelajaran itu. Ya Bapa, berkati juga Bapak Yopi Taroreh, keluarganya, pekerjaannya, terutama kesehatannya dan pelayanannya Bapak, agar terus bertumbuh dan menjadi berkat banyak orang di luar sana. Kami juga ingin mendoakan ya Bapak, agar Engkau memberkati kami yang hadir di tempat ini, di Zoom meeting atau yang di YouTube ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin mendoakan khususnya untuk mereka yang sakit ya Bapak. Biarlah ada kuasa kesembuhan mengalir dalam diri mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa mereka ya Bapa.
Bagi yang berduka, Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Dan bagi yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Bagi yang bersukacita Tuhan, Engkau berikan mereka tetap berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami juga ingin mendoakan Tuhan untuk bangsa negara kami, agar selalu aman, damai, tentram dari segala mara bencana. Hidup rukun tanpa perbedaan suku dan agama Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan yang ingin berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia ini, yang belakangan ini banyak sekali di demo dan sebagainya ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Jokowi dan seluruh tim penasehat dan orang-orang dekat sekelilingnya. Tutup balut mereka dengan darah-Mu Yesus, sehingga mereka dibebaskan dari serangan-serangan si jahat. Dibebaskan juga dan dilindungi dari segala mara bahaya apapun. Dibebaskan dari kudeta, makar, kerusuhan ataupun penjarahan. Dan juga Tuhan, segala upaya dari pihak musuh yang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi atau jajarannya, Kau lumpuhkan, Kau gagalkan rencana mereka ya Bapa. Hanya kuasa-Mu yang sanggup melindungi kami semua Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini boleh maju ya Tuhan. Dan Bapak Jokowi boleh melaksanakan segala program-program yang sudah Dia rencanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa dan negara ini. Dan nanti di tahun 2024 kirimkan seorang presiden pengganti Jokowi yang sama baiknya atau lebih baik lagi Tuhan, yang takut akan dosa dan takut akan Tuhan, sehingga dia bisa meneruskan perjuangan-perjuangan Jokowi menjadi lebih baik lagi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan bagi orang-orang di luar sana yang kelaparan, yang pekerjaannya di kantornya ada yang di PHK. Bukalah rezeki-rezeki bagi mereka Tuhan. Berilah agar mereka masih bisa hidup seperti hidup layak seperti yang lainnya ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk persekutuan doa kami, baik persekutuan doa pagi, malam, lansia ya Bapa. Semoga Kau urapi kami, Kau berkati semua pengurusnya, semua umat-umatnya. Juga Kau berkati juga program kami yang akan mengadakan seminar BCM ya Bapa. Kau kirimkan umat-umat pilihan-Mu untuk mengikuti seminar ini, untuk Kau jamah mereka, Kau urapi mereka, Kau dekatkan mereka kepadamu ya Bapa. Juga Kau pakai kami semua panitia yang akan bekerja untuk seminar ini. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, khususnya bagi saudara-saudara kami Tuhan, bagi Oma Partina, Edi, Om Ebi, Aini, Sari. Tuhan, berikanlah kekuatan dari setiap mereka. Berikanlah rahmat, kesembuhan, pulih agar mereka sehat kembali. Dan ya Tuhan, kami percaya, berikanlah senantiasa damai sukacita, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hingga mereka senantiasa tetap di dalam pengharapan-pengharapan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa yang sedang berperang ya Bapa. Rusia, Ukraina, dan bangsa-bangsa yang lain yang
yang sedang mengalami kesusahan di dalam negara mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menyelamatkan dan melindungi mereka dari segala bahaya apapun, khususnya bagi mereka warga yang tidak berdosa dan tidak bersalah ya Tuhan. Tuhan, kami tahu mungkin ini Kau izinkan terjadi ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap kejadian apapun ada hikmat dan rencana yang terbaik bagi umat-Mu. Sehingga semoga Tuhan menjelang akhir zaman ini banyak sekali pertobatan massal yang terjadi ya Bapa. Mereka yang sudah lama meninggalkan Engkau dan menjauh dari-Mu, boleh Kau tarik kembali Tuhan, agar mereka boleh diselamatkan, agar boleh mereka hanya bergantung dan berserah kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon tuntunan. Kami mohon tuntunan-Mu Bapa, pikiran-pikiran dan perasaan kami. Jaga perbuatan kami Tuhan. Jangan sampai kami menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Biarlah doa-doa kami disempurnakan oleh Roh Kudus. Ya Bapa, terangi seluruh kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, Allah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati kita tenang, jiwa kita tenang jika kita dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya Dia, pertolongan selalu datang pada kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
penolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita foto bersama ya. Yang videonya masih ditutup, ayo dibuka supaya bisa kelihatan yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng.